nama saya Virgilius Pasyakulati Kokowaso dari Keperawatan Untan Angkatan 2020, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur distraksi guna mengantisipasi nyeri. Adapun pengertian dari prosedur distraksi adalah suatu metode untuk menghilangkan nyeri dengan cara mengalihkan perhatian pasien pada hal-hal selain sehingga pasien akan lupa terhadap nyeri yang dirasakan. Adapun tujuan dari prosedur distraksi ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri pada pasien. Kita masuk kepada prosedur. Saya akan menjelaskan 3 prosedur, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Baik, pada fase orientasi, yang pertama ada perawat memberikan salam kepada pasien. Yang kedua, validasi kondisi pasien. Yang ketiga, mengkontrak waktu. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan pada pasien dan keluarga. Seperti contoh ini. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nurse Virgilius Pasyakulati Kokowaso. Saya nurse yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Baik, dengan Ibu Tina. Saya sudah mengecek buku keperawatan dan menemukan bahwa kemarin pada pemeriksaan sebelumnya Ibu mengeluhkan rasa nyeri akibat operasi pada kaki Ibu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi nyeri pada kaki Ibu, kita lakukan prosedur distraksi guna mengantisipasi nyeri Ibu agar Ibu tidak terganggu terhadap nyeri Ibu. Nanti kegiatan ini akan berlangsung selama 3-5 menit. Apakah Ibu siap? Baik Ibu, kalau Ibu siap, saya akan mempersiapkan lingkungan terlebih dahulu. Mohon ditunggu Ibu. Masuk pada tahap fase kerja. Yang pertama, berikan kesempatan pada pasien untuk bertanya jika kurang jelas. Yang kedua, tanyakan keluhan pasien. Yang ketiga, menjaga privasi pasien. Yang keempat, mengatur posisi pasien agar rileks tanpa beban fisik. Yang kelima, memberikan penjelasan pada pasien beberapa cara distraksi. Yang keenam, menganjurkan pasien untuk melakukan salah satu teknik distraksi tersebut. 7. Menganjurkan pasien untuk mencoba teknik tersebut bila terasa nyaman atau ketidaknyamanan. Jadi ada beberapa contoh cara distraksi. Yang pertama itu bernapas perlahan-lahan. Yang kedua, mendengarkan lagu. Yang ketiga, berkomunikasi sambil bertutup mata. Yang keempat, menonton TV. Dan yang kelima, berbincang-bincang. Jadi masing-masing orang untuk pengalihan rasa nyeri dengan menggunakan proses distraksi tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban perawat untuk mengetahui dengan cara menanyakan bagaimana prosedur distraksi yang tepat pada pasien yang akan dilakukan prosedur distraksi. Kemudian pada tahap sebelum pemberian prosedur distraksi, kita memberikan kesempatan pada pasien jika ada yang hendak ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan kita pada fase sebelumnya, fase orientasi. Kemudian setelah itu baru kita mengatur posisi klien agar pasiennya merasa nyaman dan tidak ada beban fisik selama prosedur berlangsung. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan prosedur. Baik, kita masuk ke fase terminasi. Pada fase terminasi ada evaluasi respon subjektif dan objektif. Yang keenam, berikan reinforcement positif pada pasien dan keluarga. 7, tentukan rencana tindak lanjut. Dan 8, beri salam terapeutik. Jadi setelah kita melakukan prosedur distraksi apapun itu, berbeda-beda pasien tentu saja beda juga prosedur distraksinya. Setelah prosedur distraksi kita lakukan, kita tanyakan kepada pasien apakah ada perubahan atau ada yang berubah dari rasa nyerinya ataupun saat tidak ada perubahan. Hal tersebut dapat kita tanyakan. Jika setelah itu kita tanyakan tidak ada hal yang harus ditangani secara serius, kita dapat memberikan pujian kepada pasien karena telah melakukan prosedur dengan sangat baik, dan hal itu berguna untuk meningkatkan mental fisik pasien guna mempercepat kesembuhan pasien. Terus setelah itu kita tentukan rencana tindak lanjut, tindakan apa yang setelah ini kita lakukan. Terus jika hal tersebut sudah dilakukan, tentu saja kita pamit dengan menggunakan salam terapeutik. Sekian dari saya, terima kasih.